Perkenalkan, nama saya Beni Saputra Lumantubing, NPM 2203200114, jurusan Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Etika Bisnis dalam Kegiatan Pemasaran. Latar belakang, bagaimana kita mengetahui bahwa orientasi ilmu pemasaran itu adalah pasar? Sebab pasar merupakan mitra sasaran dan sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, segala upaya dalam bidang pemasaran selalu berorientasi pada kepuasan pasar. B. Rumusan masalah. Yang pertama, definisi pemasaran dan konsep etika bisnis dalam pemasaran. Yang kedua, apa pengertian pasar dan perlindungan konsumen. Yang ketiga, apa saja tanggung jawab terhadap produk. Yang keempat, apa pengertian etika iklan. Yang kelima, apa pengertian privasi konsumen. Yang keenam, apa saja pertimbangan yang didasarkan etika bisnis dalam multimedia. C. Tujuan. Agar dapat mengetahui definisi pemasaran dan konsep etika bisnis dalam pemasaran. Agar dapat mengetahui pengertian pasar dan perlindungan konsumen. Agar dapat mengetahui tanggung jawab terhadap produk. Agar dapat mengetahui pengertian etika iklan. Agar dapat mengetahui pengertian privasi konsumen. Agar dapat mengetahui pertimbangan yang didasarkan etika bisnis dalam multimedia. A. Etika bisnis di bidang pemasaran. Definisi pemasaran. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalam individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Sedangkan manajemen pemasaran, menurut Philip Kotler, adalah seni dan ilmu memilih pasar, sasaran, dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. B. Konsep etika dalam pemasaran. Konsep etika dalam pemasaran menurut John R. Botwright adalah yang pertama, fairness. Fairness menjadi pusat perhatian karena menjadi kebutuhan yang paling dasar dan transaksi pasar. Setiap pertukaran atau transaksi yang dianggap fair atau adil ketika satu sama lain memberikan keuntungan dan memberikan informasi yang memadai. Yang kedua, freedom. Freedom berarti memberikan jangkauan pada pilihan konsumen. Freedom dapat dikatakan tidak ada apabila pemasaran melakukan praktik manipulasi dan mengambil keuntungan dari populasi yang tidak berdaya seperti anak-anak, orang miskin, dan kaum lansia. Yang ketiga, well-being. Suatu pertimbangan untuk mengevaluasi dampak sosial dari produk dan juga periklanan dan juga produk safety. C. Pengertian pasar dan perlindungan konsumen. Pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya, bukan tempatnya. Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya. Pasar memiliki sekurang-kurangnya 3 fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Sebagai fungsi distribusi, pasar berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Sebagai fungsi pembentukan harga, di pasar penjual yang melakukan permintaan atas barang yang dibutuhkan. Sebagai fungsi promosi, pasar juga dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dari produsen kepada calon konsumennya. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah suatu upaya dalam lapangan hukum yang diberikan pada konsumen pada saat konsumen tersebut mulai melakukan proses pembelian serangkaian atas sejumlah barang atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk menggunakan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu. D. Tanggung jawab terhadap produk. Tanggung jawab terhadap produk atau keamanan dan tanggung jawab.
Kategori umum dari tanggung jawab bisnis untuk produk dan jasa yang dijual meliputi topik-topik yang sangat beragam. Hanya sedikit isu yang menerima cukup banyak pengawasan dari ilmu hukum, politik, dan etika. Jika dibandingkan dengan tanggung jawab bisnis karena hanya bahaya yang disebabkan oleh produknya, bisnis memiliki tanggung jawab etis untuk merancang, memproduksi, dan mempromosikan produknya dalam cara yang menghindarkan timbulnya bahaya bagi konsumen. Etika iklan. Pengertian etika periklanan. Etika adalah ilmu tentang hal yang baik maupun hal yang buruk dan tentang hak dan kewajiban dalam bermoral. Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa juga diartikan pada kasus ini. Etika dalam periklanan adalah ilmu yang membahas tentang baik atau buruk, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan periklanan. Privasi konsumen. Adapun definisi lain dari privasi yaitu sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan-pilihan atau kemampuan untuk mencapai interaksi seperti yang diinginkan. Privasi jangan dipandang hanya sebagai penarikan diri seseorang secara fisik terhadap pihak-pihak lain dalam rangka menyepi saja. Multimedia etika. Salah satu cara pemasaran yang efektif dalam melalui multimedia. Bisnis multimedia berperan penting dalam menyebarkan informasi karena multimedia is the using of media variety to fulfill communications goals. Definisi, multimedia adalah suatu sarana yang di dalamnya terdapat perpaduan berbagai bentuk elemen informasi seperti teks, grafik, animasi, video, interaktif, maupun suara sebagai pendukung untuk mencapai tujuannya, yaitu menyampaikan informasi atau sekedar memberikan hiburan bagi target audiensnya. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan seperti game. Kata multimedia itu sendiri berasal dari kata multi atau bahasa Latin yang berarti banyak dan kata media bahasa Latin yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu. 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis yaitu: pertama, utilitarian approach. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak, seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Yang kedua, individual rights approach. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadinya benturan dengan hak orang lain. Yang ketiga, justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perorangan ataupun secara berkelompok. Etika berbisnis dalam multimedia didasarkan pada pertimbangan akuntabilitas perusahaan, di dalamnya termasuk corporate governance, kebijakan keputusan, manajemen keuangan, produk dan pemasaran serta kode etik. Tanggung jawab sosial yang merujuk pada peran bisnis dalam lingkungannya, pemerintahan lokal dan nasional, dan kondisi bagi pekerja. Hak dan kepentingan stakeholder yang ditujukan pada mereka yang memiliki andil dalam perusahaan, termasuk pemegang saham, owner, para eksekutif, pelanggan, supplier, dan pesaing. Kegiatan pemasaran atau promosi dilakukan untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan adanya kenaikan pada tingkat pemasarannya. Pengenalan produk di sini sangat diperlukan untuk dapat membuat barang yang
produksi menjadi diketahui oleh publik dan memasarkan atau mempromosikan produk atau jasa tersebut, diperlukan etika-etika yang mengatur bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar. Dalam memasarkan atau mempromosikan suatu produk atau jasa, banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan. Kadangkala yang cukup sering kita temui di masyarakat adalah para sales, penjual, atau marketing. Seringkali menggunakan kalimat-kalimat hiperbola yang memang dengan tujuan agar konsumen tertarik dan kemudian membeli produk tersebut. Akan tetapi, bagaimana jika mereka sendiri saja belum paham betul akan produk yang akan dijual, sehingga memberikan suatu informasi produk yang tidak relevan dan dibuat-buat? Tentu saja hal ini akan dapat merugikan berbagai pihak terkait, terutama konsumen sebagai pihak yang membeli dan menggunakan produk atau jasa tersebut. Jadi, sebaiknya dalam hal memasarkan produk atau jasa, haruslah kita mengenal lebih jauh lagi produk atau jasa yang kita tawarkan. Maka dari itu, seseorang marketing atau sales haruslah mempunyai suatu etika dalam memasarkan produk atau jasa dengan berstandar pada sistem nilai masyarakat terkait etika bisnis yang baik, dengan mengakui setiap hak konsumen terhadap keamanan produk atau jasa. Di samping itu, seorang sales marketing yang memasarkan atau mempromosikan produk atau jasa juga harus komitmen untuk konsisten menghindari segala tindak yang merugikan baik secara moral maupun material terhadap pihak-pihak terkait. Kemudian, jika ingin diterima dengan baik serta dihargai oleh konsumen dan masyarakat luas, maka harus dapat menanamkan faktor kepercayaan dalam sistem pemasaran yang dilancarkan oleh perusahaan. Adapun kesimpulan dari makalah saya yaitu, dengan menerapkan etika bisnis dalam kegiatan pemasaran, mampu menyinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan dan dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Shalom.